Bukalapak tutup marketplace. Apakah ini transformasi besar atau akhir dari sebuah era? Dalam lanskap e-commerce Indonesia yang dinamis, keputusan Bukalapak untuk menutup layanan marketplace-nya pada awal tahun 2025 menjadi sorotan utama. Langkah berani ini menandai babak baru bagi perusahaan yang telah lama menjadi pionir dalam industri e-commerce tanah air. Di video ini, kita akan mengupas tuntas alasan dibalik penutupan ini. Apa dampaknya terhadap pengguna, dampak terhadap industri, serta proyeksi masa depan bagi Bukalapak. Bukalapak didirikan pada tahun 2010 dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan digital masyarakat Indonesia. Platform ini awalnya dikenal sebagai tempat bagi usaha kecil menengah atau UKM yang digunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, persaingan yang semakin ketat di industri e-commerce mendorong Bukalapak untuk melakukan transformasi bisnis. Pada awal tahun 2025, Bukalapak secara resmi mengumumkan penghentian layanan marketplace-nya. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan analisis mendalam terhadap tren pasar serta perkembangan bisnis perusahaan. Setidaknya ada 3 faktor utama yang mendorong Bukalapak untuk menutup layanan marketplace-nya. Di antaranya, yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen. Seiring dengan perkembangan teknologi, perilaku konsumen semakin bergeser ke arah digitalisasi. Konsumen modern cenderung lebih memilih platform yang menawarkan pengalaman belanja yang lebih personal, cepat, dan mudah. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Industri e-commerce di Indonesia semakin kompetitif dengan hadirnya pemain-pemain besar, seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk dapat bersaing secara efektif, Bukalapak perlu memfokuskan sumber daya pada area yang dianggap lebih strategis. Poin ketiga, fokus pada produk virtual. Bukalapak melihat potensi besar pada bisnis produk virtual seperti pulsa, token listrik, dan pembayaran digital. Dengan fokus pada segmen ini, Bukalapak berharap dapat mencapai pertumbuhan yang lebih signifikan. Penutupan layanan marketplace Bukalapak tentu memberikan dampak yang signifikan bagi para pengguna, baik penjual maupun pembeli. Adapun dampak bagi para penjual, yang sebelumnya berjualan di Bukalapak harus mencari platform alternatif untuk memasarkan produknya. Hal ini tentu membutuhkan penyesuaian dan upaya pemasaran tambahan. Bagi pembeli, pilihan produk yang tersedia bagi konsumen menjadi lebih terbatas. Selain itu, konsumen juga harus beradaptasi dengan platform baru dan mungkin menemukan harga yang berbeda. Penutupan Bukalapak akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap lanskap industri e-commerce di Indonesia. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain, yang pertama adalah pergeseran persaingan. Seperti kita tahu, persaingan di antara e-commerce akan semakin intensif. Platform-platform yang ada akan berusaha menarik para penjual dan pembeli yang sebelumnya berjualan dan berbelanja di Bukalapak. Penutupan layanan marketplace Bukalapak dapat mendorong pertumbuhan bisnis produk virtual di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tren digitalisasi yang semakin pesat. Untuk proyeksi masa depan Bukalapak, dengan fokus pada produk virtual, Bukalapak berharap dapat menjadi pemimpin pasar dalam segmen ini. Perusahaan juga akan terus mengembangkan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Sebagai kesimpulan, penutupan layanan marketplace Bukalapak merupakan langkah strategis yang diambil perusahaan untuk menghadapi tantangan bisnis di era digital. Meskipun keputusan ini memberikan dampak bagi para pengguna dan industri, namun hal ini juga membuka peluang baru bagi Bukalapak untuk tumbuh dan berkembang. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah setuju dengan penutupan Bukalapak untuk menutup layanan marketplace-nya? Atau apa kira-kira tantangan yang akan dihadapi Bukalapak dalam bisnis produk virtualnya? Dan menurut teman-teman, bagaimana masa depan e-commerce di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau rame, nanti kita bahas lebih detail. Dan supaya kamu nggak ketinggalan pembahasannya, pastikan kamu udah like dan subscribe YouTube Meja Saham.